Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Sekali lagi lawannya melepaskan jiwa bela dirinya. Tongkat naga melingkar muncul di tangannya, namun tidak ada cincin roh yang menyala. Ini adalah tanda yang jelas bahwa dia belum menggunakan keterampilan jiwa apapun. Ini karena dia dikejutkan oleh kecepatan menakutkan Tang Wulin. Benar-benar melupakan keterampilan jiwanya. Anak muda itu mendengar dengusan dingin sebelum gelombang yang memusingkan menyapu otaknya. Sambil menonton saat tinju Tang Wulin semakin dekat, tinju bersisik emas berkilauan di bawah matahari. Perasaan teror yang tak terlukiskan mencengkramnya. Mungkin serangan drakonik yang tiba-tiba ditambah dengan kegugubannya menyebabkan bocah itu jatuh ke belakang. Tang Wulin menampar tongkat naga melingkar lalu meletakkan tangannya yang bersisik di atas kepala bocah itu. Secara alami, dia tidak meraih kepala bocah itu atau mengungkapkan cakar naga emasnya. Berhenti! Wasit muncul di depan mereka dalam sekejap, menghalangi tangan Tang Wulin. Tentu saja wasit bisa merasakan kurangnya kekuatan yang beredar di seluruh anggota tubuhnya. Kau terlalu kurang dalam pengalaman bertempur. Bagaimana kau berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini? Wasit menegur bocah berwajah pucat di tanah. Tapi keterampilan jiwaku sangat kuat. Aku pikir aku bisa. Wasit mendengus. Kembali dan dapatkan pengalaman pertempuran nyata dulu. Bahkan jika keterampilan jiwamu kuat, kau tetap harus dapat menggunakannya. Katakan padaku apakah kau bahkan dapat kesempatan untuk menggunakannya. Pada dasarnya pertandingan pertama Tang Wulin di babak sistem gugur adalah kemenangan. Wasit mengangguk setuju sebelum memberikan plat nomor baru untuk pertandingan keduanya. Tang Wulin memenangkan pertempuran pertamanya tanpa menggunakan roh pelindung. Setelah pertandingan ini, dia menjadi sangat percaya diri karena lawannya begitu lemah. Karena dia telah menyelesaikan pertandingan paginya lebih awal dari yang diharapkan dan kompetisi tim. Tidak sampai sore hari, Tang Wulin kembali ke hotel. Ketika dia mencapai tujuannya, dia menemukan bahwa Guye dan Xie Xie telah tiba di hadapannya. Zhu Xiaoyan sama sekali tidak meninggalkan hotel. Bagaimana keadaan kalian? Tang Wulin bertanya. Tentu saja aku menang tanpa hambatan. Bagaimanapun kita adalah kuat. Xie Xie menyatakan dengan bangga. Guye mengangguk setuju. Senyuman muncul di bibir Tang Wulin. Maka kita sudah melewati babak pertama. Selama semuanya, Guye berkata, bukankah tujuan kita menjadi juara? Kemudian kita juga harus menang dalam kompetisi tim. Tang Wulin menghela nafas. Pengalaman sangat penting di sini. Lawanku adalah Grandmaster jiwa 2 cincin, tapi entah bagaimana dia dikalahkan sebelum menggunakan keterampilan jiwanya. Tentu saja dia tidak percaya dia kalah. Tapi jika itu benar-benar medan perang, aku pasti sudah menghabisinya. Guye berkata, prosesnya tidak penting, hanya hasil kekuatannya selalu menjadi kombinasi dari banyak hal. Dengan kekuatan jiwa dan keterampilan jiwa menjadi bagian darinya, bahkan seorang mas roh yang kuat bisa habis oleh serangan belati anak-anak jika mereka lengah. Oleh karena itu, pengalaman pertempuran yang sebenarnya sangat penting karena mengasah waktu reaksi dan kewaspadaan seseorang. Tang Wulin tertawa kecil. Aku hanya berharap aku tidak bertemu denganmu di babak berikutnya. Guye ditarik kembali sejenak sebelum dia sadar kembali tersenyum hangat. Memang dia juga tidak ingin bertemu Tang Wulin dalam pertempuran. Xie Xie bertanya pada Tang Wulin. Sepertinya kita semua melakukannya dengan cukup baik. Jadi bos, apa rencana sore ini? Tang Wulin menjawab, lawan kita seharusnya tidak sekuat itu, jadi kita bisa bertarung seperti biasa. Kita tidak perlu khawatir tentang kekuatan kita di babak pertama. Kita harus bisa menang tanpa keringat. 3 lainnya mengangguk setuju. Long Hengsu memimpin kelompok Tang Wulin ke tempat kompetisi tim karena Wu Zhangkong pergi ke tempat lain. Apakah kalian anak-anak nakal sudah siap? Long Hengsu tersenyum ramah pada anak-anak muridnya.
Dia awalnya tidak ingin anak-anak berpartisipasi dalam kompetisi individu, tetapi setelah memeriksa hasil mereka hari ini, dia berubah pikiran. Mereka mengawali turnamen dengan sangat baik. Tak perlu dikatakan dia masih belum menyadari partisipasi Tang Wulin dalam kompetisi pandai besi. Kami siap, Tang Wulin menjawab untuk seluruh timnya. Long Heng Sum mengangguk setuju. Kalau begitu aku akan mengawasi kalian semua. Aku tidak tahu apakah guru Wu Zhangkong mengatakan ini kepada kalian, tetapi karena sumber daya tinggi yang diinvestasikan ke kelas kecil seperti ini, turnamen ini digunakan untuk menguji kesuksesan kelas kalian. Jadi, kalian harus membidik hasil terbaik. Jika kalian bisa mendapatkan peringkat yang baik, maka di masa mendatang akademi mungkin akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke kelas kalian. Terutama kamu, Tang Wulin. Aku yakin kau sadar bahwa kau telah menghabiskan semua dana akademi, jadi semoga beruntung anak-anak. Tang Wulin mengangguk. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Wu Zhangkong tidak berbicara dengan mereka tentang masalah ini, tetapi ketika Tang Wulin mendengar kata-kata ini, hatinya tergerak. Guru Wu telah menanggung semua tekanan ini demi kita. Apa cara terbaik untuk membalas budi? Tentu saja dengan kemenangan. Ruangan yang disediakan oleh kompetisi bergu jauh lebih luas daripada kompetisi individu. Arena untuk pertarungan 3 lawan 3 tim, masing-masing berdiameter 50 meter. Lawan mereka kali ini datang dari kota kecil bernama Kota Pelayaran yang setingkat di bawah kota Skysi itu. Tentang tingkat yang sama dengan kota Gloribon, tetapi ekonomi yang pertama bernasib jauh lebih baik dan berhasil mempertahankan akademi menengah. Namun kompetisi 3 lawan 3 tim tidak begitu populer. Itu karena akademi yang kuat semuanya akan mengirim tim 7 orang untuk bersaing. Hanya akademi yang kekurangan orang atau sudah memiliki tim 7 orang utama yang memiliki tim 3 orang. Ini adalah fakta lain bahwa Wu Zhangkong telah lalai memberitahu mereka yang mereka pelajari dari Long Heng Su. Menang terlepas dari lawannya. Itulah filosofi Wu Zhangkong. Setelah mengamati beberapa pertandingan, Tang Wulin dan yang lain sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak memiliki persaingan serius dalam acara 3 orang divisi junior. Tidak ada cara yang terjadi saat mereka menonton. Xie berkata tanpa daya, bos, mengapa pertandingan ini membuatku sangat mengantuk? Tang Wulin berkata, itu karena kita belum melihat siapapun yang kuat. Tapi jangan ceroboh, kita hanya mengamati satu bagian dari stadion. Mari rencanakan strategi kita sekarang. Saat Tang Wulin menyaksikan pertandingan berlangsung, dia merumuskan rencana. Setengah jam kemudian mereka dipanggil untuk pertandingan mereka. Tang Wulin memimpin jalan, diikuti oleh Xie dan Su Shoyan. Memang Guye tidak berpartisipasi. Setelah mengamati pertempuran sebelumnya, Tang Wulin yakin dan melihat tidak perlu mengungkapkan Guye. Belum lagi, oposisi mereka berasal dari akademi menengah kota kecil. Dalam kata-kata Wu Zhangkong sendiri, satu-satunya tujuan mereka adalah menjadi juara. Tang Wulin memahami filosofi gurunya dan dengan demikian, terlepas dari kekuatan lawan mereka, tujuan utama mereka tidak akan berubah. Strategi licik diperlukan untuk tujuan seperti itu karena Guye, tanpa diragukan lagi, adalah siswa terkuat di kelas 0. Yang terbaik adalah menghemat kekuatannya untuk pertandingan di masa depan. Meskipun Su Shoyan tidak kuat di siang hari, kesadaran dan koordinasi timnya sangat baik. Ketika momen penting tiba, dia akan menjadi orang yang memanfaatkannya. Xie menggambarkannya sebagai seorang wanita muda yang bersinar dan cantik, tetapi pada kenyataannya dia adalah seorang perencana kecil berbuka dua. Mata Su Shoyan berbinar karena kesempatan tak terduga yang ia dapatkan ini untuk tampil di pertandingan pertama. Ketika dia mendengar tentang kemenangan orang lain dalam kompetisi individu, dia diliputi rasa iri, namun dia mengerti bahwa kemampuannya tidak cocok untuk skenario 1 lawan 1. Akan sangat bodoh untuk mengikuti tren itu. Meskipun putaran pertama kompetisi tim dijadwalkan hari ini, bagaimana Su Shoyan bisa membayangkan bahwa dia akan berpartisipasi? Bertentangan dengan keyakinannya, Tang Wulin menukarnya. Begitu kelompok Tang Wulin tiba di atas panggung, lawan mereka segera muncul. 3 remaja berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Ketika para remaja dari Akademi Pelayaran itu melihat wajah-wajah muda dari lawan mereka, kegembiraan menyapu mereka seperti hujan musim panas. Seperti yang diduga oleh Tang Wulin, Akademi Pelayaran biasa-biasa saja dan memfokuskan semua sumber daya mereka pada tim perwakilan mereka. Ketika mereka menganggap diri mereka sebagai tikus
Di dunia manusia mereka bertemu dengan sekelompok anak nakal. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bahwa keberuntungan sedang tersenyum pada mereka? Bukankah anak-anak ini baru berusia sekitar 11 atau 12 tahun? Itu perbedaan usia yang sangat besar. Kultivasi mereka seharusnya lemah. Dalam sekejap wajah mereka berbinar. Wasit naik ke atas panggung. Kau punya waktu 30 detik untuk bersiap. Hitung mundur akan dimulai pada 5 detik. Aturannya menyatakan bahwa kalian tidak dapat dengan sengaja melumpuhkan lawan dan kalian harus segera menghentikan pertempuran jika aku memerintahkan demikian. Nadanya monoton setelah mengulangi hal yang sama untuk pertempuran yang tak hitung jumlahnya. Namaku Moka dan ini adalah rekan satu timku, Yusi dan tuanmu Lian Lian. Kalian anak-anak dari Akademi Laut Timur. Mereka telah memeriksa pertandingan. Anak-anak, Tang Wulin tersenyum dengan rendah hati. Ya, senior, kami siswa tahun pertama dari Akademi Laut Timur. Mohon beri kami petunjuk. Reaksi awal Xie adalah meledak dalam kemarahan tetapi menahan diri ketika dia melihat sinyal Tang Wulin muncul di belakang punggungnya. Xie memahami niat rekan setimnya dan menundukkan kepalanya dengan cermat untuk menyembunyikan wajahnya. Su Shoyan memasang ekspresi aneh. Orang ini, bukankah dia biasanya seperti kapten yang jujur dan berbudi luhur? 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Dengan pernyataan ini, pertarungan tim resmi pertama dari kelas 0 dimulai. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk maju seperti dalam pertandingan individu. Dia belum mau melepaskan roh pelindungnya. Melakukan hal itu akan menghabiskan waktu yang berharga di tingkat kultivasinya. Setiap detik penting dan semua tindakannya dilakukan dengan efisiensi. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xie dalam kecepatan, dia tidak kalah dalam hal kekuatan ledakan. Dengan hentakan kakinya yang sederhana, sebuah ledakan bergema. Xie bereaksi setelah Tang Wulin. Semua sesuai dengan rencana mereka. Keduanya maju bersamaan. Tang Wulin di depan dan Xie bersembunyi di belakang seperti bayangan. Mengikuti tindakan rekan satu timnya, Su Shoyan menangkap cahaya yang menyatu dalam tongkat esnya. Cincin roh muncul di bawahnya. Lawan mereka terkejut melihat keduanya menyerang ke arah mereka tanpa melepaskan jiwa bela diri atau cincin roh mereka. Selanjutnya, Su Shoyan mengacungkan satu cincin roh. Apa yang dua anak ini lakukan bahkan tidak memiliki cincin roh mereka. Ketiga remaja itu melepaskan roh pelindung. Ketiganya memiliki sepasang cincin kuning. Ini yang diharapkan oleh para perwakilan dari akademi. Pada saat itulah cincin roh ungu yang bersinar memasuki pandangan mereka. Tentakel ungu biru mengerumuni mereka. Perwakilan akademi pelayaran tidak bisa bereaksi tepat waktu sebelum mereka dapat mengaktifkan keterampilan jiwa mereka. Tanaman merambat biru sudah menyerang wajah. Mereka semua diikat. Perlawanan mereka tidak membuahkan hasil. Berhenti melawan. Xie memukul kepala mereka dengan belati naga cahaya miliknya. Su Shoyan berdiri di belakang dengan tongkat esnya dengan siap. Tetapi sebelum menggunakan keterampilan jiwanya, suara bergema, berhenti. Saat mencoba menahan keterkejutannya, wasit berteriak. Seorang Master 2 cincin dan 2 Master 1 cincin mampu mengatasi 3 Master 2 cincin terlebih lagi. Itu berakhir dalam sekejap. Itu benar-benar tak terbayangkan. Pertempuran berakhir terlalu cepat, terlalu berat untuk dilihat mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.